Episode 6 Blind dimulai dengan wahyu besar. Ternyata salah satu dari anak-anak itu mengoceh nomor 11 dan 12 di Pusat Kesejahteraan Harapan. Bocah itu memberitahu Crazy Dog tentang rencana besar yang mereka miliki untuk pergi. Moon Kang tersenyum jahat dan menyamakan mereka semua dengan kelinci dan memutuskan untuk membiarkannya pergi. Dia akan memburu mereka satu persatu. Saat ini, kita melihat bahwa Sung Hun benar-benar meninggalkan pesan untuk Engki, memutuskan untuk menipu semua orang untuk tetap berpura-pura bahwa dia melawan saudaranya sendiri dan di pihak polisi. Ketika Sung Jon tahu, dia dengan hangat memeluk saudaranya. Reaksinya kaku, mendorong Sung Jon untuk meminta maaf dan sedikit menundukkan kepalanya. Sung Hun tidak ada untuk cinta keluarganya. Dia sebenarnya ada di sana untuk meminta bantuan saudaranya dalam menangkap si pembunuh, bahkan jika pembunuh itu adalah Sung Jon sendiri. Sung Jon terkejut ketika dia mengetahui tentang tombol yang ditemukan di TKP, bingung bagaimana itu berakhir di atap. Dia bahkan tidak ingat kehilangannya. Sung Hun tidak begitu yakin, sampai dia mengetahui rekaman itu. Sekarang, Sung Jon tidak pernah benar-benar menemukannya di tempat Menchun, tetapi ketika dia ada di sana, Won Wong masih hidup. Ini, ditambah dengan tanda di lengannya karena disiksa, sudah cukup bagi Sung Hun untuk mempercayainya. Sung Hun memberitahunya untuk menjalankan semuanya terlebih dahulu sehubungan dengan kasus ini mulai sekarang. Memainkan kontrol kerusakan, Ibu Sung Hun mengambil berita untuk memberikan pernyataan. Sung Jon juga diberikan uang, kunci sepeda motor dan beberapa pakaian juga oleh saudaranya. Sung Hun dengan cepat menunjukkan ini bukan permainan, melanjutkan untuk mengulangi bahwa mereka perlu mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Itu sulit dilakukan meskipun mengingat Moon Kang adalah orang yang merekam Menchun. Tuan baik benar-benar keluar jalur, sudah muak dengan perilaku gila istrinya. Sayangnya, saat pasangan itu bergulat dengan Kue Jiang, dia terpeleset dan membenturkan kepalanya ke tepi lemari, berdarah deras. Ini terjadi tepat setelah Sung Jon menyelinap masuk dan mulai mencari-cari rekaman, tidak dapat menemukannya karena dia tidak tahu itu disematkan di belakang bingkai foto. Di loteng Children Center, Sung Hun membahas apa yang mereka hadapi. Bagian terbesar dari kasus ini adalah apa yang terjadi pada Menchun, dan ternyata ada drone di udara saat itu. Sopir taksi gila terus menguntit Yuna. Dia menjemputnya mabuk dari klub dan naik ke hutan. Mengenakan tudung hitam dan jas hujan, dia menyeretnya keluar dari mobil. Yuna menelepon Engki, memohon bantuan padanya. Engki melibatkan polisi, yang mengikuti sinyal ke dalam hutan. Mereka berhasil menemukan Yuna di mana mereka menemukannya tidak sadarkan diri di lantai dengan luka dan memar. Syukurlah, dia masih hidup. Engki adalah orang yang menemukannya dan berhasil membawa gadis itu ke rumah sakit. Pernyataannya terbukti sangat berharga, dengan Yuna keluar tentang sopir taksi dan tato lengannya. Dalam pergantian peristiwa yang aneh, Moon Kang dan Yom berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Ternyata pria bertato itu adalah nomor 7. Lengannya yang terbakar juga merupakan indikasi lain dari ini. Pasangan ini merenungkan apakah semua anak laki-laki dari Pusat Kesejahteraan Harapan bekerja sama untuk membalas dendam, yang jelas terlihat seperti kasus yang telah kita lihat sejauh ini. Sung Hun dan Sung Jon tidak menyadari hal ini, bukan dari apa yang telah kita lihat di layar, dan mencoba mencari tahu apa arti tato itu. Sung Jon berpikir Moon Kang bertanggung jawab dan Hye Jin menggaruk lengan Moon Kang, menjelaskan kulit yang teriritasi. Ini adalah teori yang masuk akal tetapi mereka perlu membuktikannya, dan sebagian dari itu berasal dari pengumpulan bukti. Ingat kuku. Tidak, Sung Jon menyelinap untuk menemukan pemeriksa medis yang mengkonfirmasi bahwa kuku memiliki DNA yang tidak diketahui di bawah kuku. Tapi milik siapa? Yah, polisi sudah menangani kasus ini dan memberitahu Yom, yang menerima berita tentang hasil medis juga dan mencoba mencari tahu apa maksud semua ini. Song Jon muncul di apartemen sopir taksi Tuan Choi, tapi dia sudah mati. Orang lain sudah lebih dulu sampai di sana. Telepon berdengung di atas jam melihat jawaban Sung Jon, di mana In Seong berdering dan bertanya di mana dia berada. Namun, polisi muncul setelahnya, mendorong Sung Jon untuk menyelinap keluar jendela. Ketika dia kembali ke loteng dan memberitahu Sung Hun apa yang terjadi, saudaranya tidak senang. Dia mengangkat perilaku egois Sung Jon dan bagaimana dia selalu seperti ini.
Sung Joon membalas, menunjukkan bahwa tidak ada yang menyelidiki dengan benar dan dia ingin melakukan semua yang dia bisa untuk mencoba dan menyelesaikan kasus ini. Yah, sepertinya dia melakukannya dengan membawa telepon masuk. Ternyata Tuan Choi merekam pertemuannya dengan si pembunuh, dengan jelas mengklaim bahwa pria itu adalah nomor 7. Rupanya dia melakukan ini karena apa yang terjadi pada nomor 24. Di ruang sidang si pembunuh memelototi Crazy Dog sepanjang waktu, tapi siapa itu? Satu hal yang pasti, siapapun pembunuhnya, mereka berada di dalam ruang sidang pada hari persidangan Menchun. Sung Joon dan Sung Hoon keduanya memeriksa rekaman dan menyadari bahwa langkah kaki si pembunuh menuruni tangga adalah petunjuk besar. Pembunuh itu tampaknya pincang. Dan di juri, Insinyur Jung In Sung, cocok dengan deskripsinya.